Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang eksponen, di mana materi ini terdapat di kelas 10 Matematika Peminatan semester 1 bab pertama. Nah, kata eksponen atau bilangan berpangkat ini pasti tidak asing bagi kalian, karena kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 9 SMP kemarin. Oke. Contoh penerapan eksponen, ini contohnya dalam bidang biologi. Ini ada video tentang pembelahan sel, kita saksikan dulu. Nah, mula-mula tadi terdapat sebuah sel, kemudian dia membelah menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Ya, ini selnya. Nah, banyaknya sel ini kalau dituliskan dalam bentuk matematika, dia akan berubah menjadi eksponen atau bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya definisi eksponen itu apa? Misalkan untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka dituliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Dengan A adalah basis atau bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Atau bisa dikatakan bahwa eksponen itu merupakan perkalian berulang. Contoh, 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini sebanyak 4. Kalau kita hitung 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Untuk sifat pertama, jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jika terdapat perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, sebagai bukti, berdasarkan definisi yang tadi, A pangkat M itu kan A kali A kali A sebanyak M faktor. Untuk A pangkat N, A kali A kali A sebanyak N faktor. Maka kalau A-nya ini kita jadikan 1, sebanyak M plus N faktor. Sehingga sama dengan A pangkat M plus N. Oke, contohnya 3 pangkat 3 dikali 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 3. Maka bisa kita jumlahkan pangkatnya. Untuk bilangan yang pertama pangkatnya 3, bilangan yang kedua pangkatnya 1. Maka hasilnya 3 pangkat 3 plus 1 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh yang kedua, P pangkat 2 dikali P pangkat 3 dikali P pangkat 4. Bilangan pokoknya sama kan? Kalau dikali pangkatnya dijumlah. Maka P pangkat 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan P pangkat 9. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya sifat yang kedua. A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan Mn elemen bilangan bulat positif. Maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Oke. Buktinya,
A pangkat M berarti A-nya sebanyak M faktor per A pangkat N, A-nya sebanyak N faktor. Nah, karena ini A-nya sama, maka A-nya bisa saling menghilangkan. Sehingga tinggal A sebanyak N dikurangi N faktor, tinggal sisanya aja. Atau bisa dituliskan sama dengan A pangkat M kurangi N. Contoh, 5 pangkat 13 dibagi 5 pangkat 9. Ini kan bilangan pokoknya sama, 5. Kalau dibagi, pangkatnya tinggal dikurangi. 13 kurangi 9. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu 625. Contoh yang kedua. K pangkat 7 dibagi K pangkat 4. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Jadi, K pangkat 7 kurangi 4. Sama dengan K pangkat 3. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Jika A elemen bilangan real dan Mn elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Oke, buktinya A pangkat M pangkatkan N. Artinya A pangkat M sebanyak N faktor. Nah, untuk masing-masing A pangkat M sendiri, kalau kita jabarkan, A kali A kali A ini sebanyak M faktor. Ini juga sebanyak M faktor. Ini juga sebanyak M faktor. Maka A-nya akan sebanyak M kali N faktor. Atau bisa dituliskan A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini kan pangkat dipangkatkan. Maka tinggal kita kalikan aja pangkatnya. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Atau sama dengan 64. Contoh yang kedua, K pangkat 3 pangkat 2. Nanti tinggal kita kalikan aja. Menjadi K pangkat 3 kali 2. Atau sama dengan K pangkat 6. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, sifat yang keempat. Untuk A, B elemen real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jika ada perkalian yang mana mereka bersama-sama dipangkatkan, maka masing-masing bilangan itu memiliki pangkat tersebut. Artinya, A kali B pangkat N, artinya AB kali AB kali AB dan seterusnya sebanyak N faktor. Nah, kalau kita kelompokkan A-nya, berarti A kali A kali A kali A kali B-nya juga B kali B kali B. Masing-masing A-nya ini sebanyak N faktor, B-nya juga sebanyak N faktor. Nah, untuk A sebanyak N faktor ini bisa dituliskan A pangkat N, B sebanyak N faktor bisa dituliskan B pangkat N. Oke, contoh. 1, 2 kali 3 pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 2-nya pangkat 3, 3-nya juga pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27. Hasilnya silakan dihitung sendiri ya. Contoh yang kedua, P kali Q pangkat 8. Hasilnya P pangkat 8 kali Q pangkat 8. Sifat yang kelima, jika A, B elemen bilangan real, B tidak sama dengan 0, dan N elemen bilangan bulat positif, maka A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sama bentuk sifatnya dengan yang sifat 4 tadi ya. Kalau sifat 4 tadi perkalian, kalau sifat 5 ini pembagian. Maka masing-masing bilangan memiliki
pangkat. Bukti A per B pangkat N artinya A per B kali A per B kali A per B sebanyak N faktor. A-nya sendiri sebanyak N faktor, B-nya sendiri juga sebanyak N faktor. Maka A yang sebanyak N faktor bisa dituliskan A pangkat N, B yang sebanyak N faktor dituliskan B pangkat N. Contoh, 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2-nya punya pangkat, 3-nya juga punya pangkat. Sama dengan 4 per 9. Contoh yang kedua, A pangkat 2 per B pangkat 3. A pangkat 2 pangkat 3. Awas, ini ada pangkat dipangkatkan. Maka pangkatnya dikali. Nanti ya. Per B pangkat 3. Jadi A pangkat 6. 6 dari mana? 6 dari 2 kali 3. Per B pangkat 3. Bisa dipahami ya? Selanjutnya sifat yang keenam. Jika A elemen real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 sama dengan 1. Asalkan A-nya tidak sama dengan 0. Bukti, untuk A sama A pangkat 0 itu bisa dituliskan A pangkat N dikurangi N. N dikurangi N kan 0 ya. Boleh toh bentuknya kita ubah. Karena ini pengurangan, maka dengan sifat yang pangkat pengurangan tadi, itu kan menjadi pembagian. A pangkat N dibagi A pangkat N. A pangkat N per A pangkat N. Nah, ini kan 1. Oke. Contoh, 9 pangkat 0. 1. Contoh yang kedua, 2P pangkat 0. 1 juga. Syaratnya P tidak sama dengan 0. Ya. Karena ini tadi yang dipangkatkan 0 itu tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, jika A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau A-nya pangkat negatif, maka bawa ke bawah 1 per. Jadi A pangkat positif N. Bukti, A pangkat negatif N, ini bisa kita ubah. Ditulis A pangkat M dikurangi M plus N. Nah, ini kan M dikurangi M kan habis ya, tinggal negatif N. Sama kan ya? Cuma diubah aja bentuknya. Sehingga sama dengan kalau pengurangan jadi pembagian. A pangkat M per A pangkat M plus N. Nah, terus kita ubah lagi. Kalau plus ini jadi perkalian. A pangkat M per A pangkat M kali A pangkat M. Nah, untuk A pangkat M-nya, ini kan bisa dihilangkan pembilangan penyebutnya. Sehingga tinggal 1 per A pangkat N. Contoh, nomor 1. P pangkat min 3. Sama dengan, ini negatif, berarti bawa ke bawah. 1 per P pangkat 3. Contoh yang kedua, 2 pangkat negatif 3, P Q pangkat negatif 2. Ini yang negatif 3, pangkatnya 2 ya. Yang negatif 2, ini pangkatnya Q. Nah, yang pangkatnya negatif, kita ubah ke bawah. Jadi 1 per 2 pangkat 3 kali P kali 1 per Q pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 itu bisa kita sederhanakan 8. Jadi P per 8 Q pangkat 2. Oke, sudah dipahami ya. Nomor 3. A pangkat 2 B pangkat negatif 3 per 3 pangkat negatif 2 C pangkat negatif 3. Nah,
Yang pangkat-pangkat negatif ini nanti kita ubah jadi 1 per. Oke, kita tulis dulu. Ini kita pecah dulu ya. A pangkat 2 kali B pangkat min 3. Karena ini per, berarti kan sama aja kali 1 per 3 pangkat min 2 kali 1 per C pangkat min 3. Yang pangkat negatif bawa ke bawah jadi 1 per B pangkat 3. Nah, ini kan 1 per 3 pangkat min 2. Dia di bawah negatif. Kalau di bawah negatif, ubah bawa ke atas. Jadi positif. 3 pangkat 2. Ini juga 1 per C pangkat min 3. Pangkat di bawah negatif, bawa ke atas. Jadi C pangkat 3. Jadi kalau negatif di atas, bawa ke bawah. Negatif di bawah, bawa ke atas. Ya, tinggal dibalik-balik aja. 3 pangkat 2 itu 9. A pangkat 2, C pangkat 3 per B pangkat 3. Oke, bisa dipahami. Nomor 4, min 3 per 5 pangkat min 2. Kalau pecahan ini gimana? Kalau pecahan pangkatnya negatif, tinggal dibalik aja pecahan tersebut. Jadi 5 per min 3 pangkat 2. Nah, pecahannya dibalik, pangkatnya jadi pangkat positif. Jadi 5 pangkat 2 per min 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25, min 3 pangkat 2 itu 9. Oke, tadi kita sudah belajar definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Sifat-sifatnya ada 7. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.